Shalom, saudara-saudara yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan. Tentunya kita menikmati berkat Tuhan yang sungguh luar biasa di hari ini. Maka dari itu, sukacita yang sungguh besar dan berkat yang melimpah yang telah Tuhan limpahkan kepada kita, marilah kita mengagungkan namanya, kita mengangkat pujian, ku beroleh berkat. Mari saudara-saudara kita berdoa. Bersyukur kami kepadamu ya Tuhan untuk segala kasih setia yang telah Tuhan limpahkan kepada kami. Kami menikmati nafas kehidupan yang Kau berikan kepada kami semua, dan sukacita, syukur kami kepadamu. Maka Tuhan, tuntun, bimbinglah kami dalam persekutuan bersama di saat ini. Ketika kami akan membaca merenungkan firman-Mu, biarlah itu akan terus senantiasa mampu untuk kami lakukan dalam perjalanan kehidupan kami. Mohon ampun juga untuk setiap kesalahan dosa kami, biarlah pengampunan akan Tuhan berikan dan anugerahkan bagi kehidupan kami sekalian. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita membaca firman dalam Amsal 3 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, "Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya." Saudara-saudara, tema perenungan kita di saat ini adalah berkat melimpah. Kita sering mendengar banyak orang yang berkomitmen kepada Tuhan, atau seringkali bernasar atau berjanji. Seringkali mereka katakan, kalau Tuhan berkati usahaku, kalau Tuhan memberkati jabatan, dan ketika Tuhan memberikan keturunan, atau ketika Tuhan memberikan pekerjaan baru, maka aku mau memuliakan Tuhan dan mau untuk beribadah dan melayani setiap pekerjaan Tuhan dengan sungguh. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, jika ditantang untuk memuliakan Tuhan dengan harta atau kekayaan yang dimiliki, pasti ada begitu banyak orang-orang yang akan berpikir 1000 kali untuk melakukannya. Apabila diminta untuk mempersembahkan hasil pertama dari segala penghasilan, gaji pertama, hasil kebun pertama, atau keuntungan pertama usahanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita tahu juga bersama, menurut hukum Taurat orang Israel, bahwa mereka wajib memberikan hasil pertama dari panen mereka sebagai persembahan mereka kepada Tuhan Allah. Yang kita bisa lihat dalam kitab Ulangan pasal yang ke-26 ayat yang kedua, dikatakan, "Haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanahmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu." Hal ini dilakukan mereka sebagai tanda hormat dan syukur kepada Tuhan sebagai pemilik tanah dan telah memberikan pertumbuhan dan hasil. Karena itu, Tuhanlah yang harus diprioritaskan, harus diutamakan terlebih dahulu. Karena itu dalam firman Tuhan pula saat ini, Salomo pun mengingatkan supaya kita memuliakan Tuhan secara khusus melalui persembahan hasil pertama kita kepada Tuhan sebagai bentuk penghormatan kita kepadanya. Karena Ia adalah Tuhan yang pemilik segala-galanya, sedangkan kita ini
di tengah-tengah dunia ini hanyalah dipercayakan sebagai pengelola. Karena itu, jika kita mau memprioritaskan Tuhan lebih dari apapun, maka seperti apa kata firman, ada janji berkat yang akan Ia berikan kepada kita. Di mana di ayat yang 10 dikatakan, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bencana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Artinya bahwa Tuhan akan mencurahkan berkat-berkatnya secara berlimpah. Dan inilah janji Tuhan kepada setiap orang yang mau untuk menghormati Tuhan dan tidak hitung-hitungan dengan Tuhan. Dan saudara-saudara, menjadi perenungan kita. Apakah dalam kehidupan ini kita selalu mengutamakan Tuhan dan apakah kita selalu setia untuk bisa memberikan hasil pertama dalam penghasilan kita kepada Tuhan? Lewat firman Tuhan ini tentunya mendorong dan mengingatkan kita untuk dapat memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan, bukan hanya karena kuantitasnya tetapi kualitasnya. Berikan yang terbaik karena itu merupakan milik Tuhan. Jangan menahannya dengan merasa bahwa itu milik kita. Biarkanlah Allah melimpahkan kasih setia dan berkat-Nya atas hidup kita, dan Dialah yang akan menyertai kita, karena itulah janjinya kepada kita. Ingatlah Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-8 dikatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, Tuhan yang telah memberkati, menyertai kami semua, sehingga kami boleh diingatkan kembali dengan kebenaran firman-Mu. Agar kiranya dengan apa yang telah Tuhan berikan dan anugerahkan kepada kami semua, untuk kami akan terus mengutamakan Tuhan, dengan akan memuliakan Tuhan dalam segala keberadaan kehidupan kami. Dan saat ini, hari yang telah Tuhan berikan kepada kami pun datang bermohon dan meminta kepadamu. Tuhan berkatilah segala kelangsungan kehidupan kami, ketika kami akan bekerja, ketika kami akan beraktivitas, dan ketika kami akan melakukan studi kami. Biarlah Tuhanlah yang akan membukakan segala berkat-berkat melimpah dalam kehidupan kami, sehingga dengan ketekunan, kerajinan, kami pun mampu untuk melaksanakan setiap tugas tanggung jawab kami, baik pribadi kami dan keluarga kami masing-masing. Kami yakin percaya segala harapan kerinduan kami semuanya pula ada dalam campur tangannya Tuhan. Maka dari itu pula kami juga datang bermohon, diberkatilah juga kehidupan saudara-saudara kami ketika mereka saat ini sedang berjuang dengan sakit penyakit yang mereka alami, dengan pergumulan masalah. Maka dari itu Tuhan senantiasa menolong keberadaan kehidupan mereka, memulihkan, memberikan kesembuhan, membukakan jalan, agar mereka pun selalu merasakan bagaimana kasih dan kebaikan Tuhan yang juga selalu teralami dalam perjalanan kehidupan mereka. Karena itu kami bermohon, kiranya hidup kami di hari ini semuanya ada dalam campur tangannya Tuhan. Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai segala keberadaan kehidupan kami. Dan ilahi Tuhan, menjadi syukur, sukacita, doa kami kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudara untuk perenungan kita di saat ini. Tuhan memberkati kita sekalian.